Kak Fiatri, saya Andi India Saradi Putri. Saya Muhammad Farid Sabadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita kedatangan siswa baru yang jauh dari pulau kita. Jadi nanti akan memperkenalkan dirinya ya. Perkenalkan, nama saya Gifar, saya dari Jawa. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Makimu Pak Tete Monrokwai. Dek napa hani bahasa Tawe. Oh iya lupa. Jadi tuh bisa tanya, kenapa kok kamu pindah ke sini? Ini karena melu kedua orang tua saya. Dulu itu apa? Itu maksudnya. Sudah anak-anak nanti dilanjut lagi. Jadi silakan Kak Gifar, silakan duduk di bangku yang kosong. Lagi pada ngapain nih? Gifar, pas banget kita habis bagi di tentang Sulawesi nih. Nah, kamu boleh Berikan semua. di dekatnya ya, Rifat? Selamat datang di Pulau Sulawesi. Dahulu pernah dikenal sebagai Pulau Celebes, adalah sebuah pulau di Indonesia yang menjadi pulau terbesar ke-11 di dunia, meliputi area seluas 174.600 km persegi. Nama Sulawesi sendiri berasal dari bahasa lokal yakni Sula yang artinya pulau dan Mesi yang berarti besi, merujuk pada praktik perdagangan biji besi hasil produksi tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano, Sorowako, Luwu Timur. Pulau Sulawesi memiliki struktur tektonik yang sangat kompleks karena terletak di pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Populasi di pulau ini mencapai total penduduk berjumlah 20,34 juta jiwa pada Juni 2022. Dan mayoritas agama penduduknya di sini yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama etnis tradisional. Di pulau ini terdapat 6 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Mari kita kunjungi setiap provinsinya. Kita mulai dari yang paling utara, yakni Sulawesi Utara, yang dikenal dengan julukan daerah Nyur Melambai, yang artinya kelapa. Terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota di Kota Manado. Secara geografis, wilayah ini terletak pada 0 derajat lintang utara sampai 3 derajat lintang utara dan 123 derajat bujur timur sampai 126 bujur timur. Berbatasan dengan Laut Maluku di sebelah timur, Teluk Tomini di sebelah selatan, Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Laut Sulawesi di sebelah utara. Sulawesi Utara terbagi menjadi 11 kabupaten dan 4 kota yang mayoritas penduduknya mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang. Di daerah ini terdapat bahasa daerahnya yakni bahasa Bantik, bahasa Minahasa, dan bahasa Kaidipang. Selanjutnya yakni Provinsi Gorontalo. Orang-orang mengenal dengan julukan ini dengan kota Serambi Madinah yang ibu kotanya terletak di kota Gorontalo. Gorontalo dulu masuk di dalam Provinsi Sulawesi Utara, namun karena adanya proses pembentukan otonomi daerah yang lebih baik di Indonesia, terjadilah proses respon terhadap aspirasi masyarakat setempat yang menginginkan pemerintah lebih dekat dengan mereka. Jadi, Gorontalo memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara.
Gorontalo berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur. Sedangkan di sebelah utara dengan Laut Sulawesi dan di sebelah selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Gorontalo terbagi menjadi 6 wilayah administratif yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian yang terdapat bahasa daerahnya yaitu bahasa Gorontalo. Berikutnya adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kota Palu sebagai ibu kotanya yang dikenal dengan julukan Kota 5 Dimensi. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, dan barat berbatasan dengan Selat Makassar. Sulawesi Tengah terdiri atas 12 kabupaten dan 1 kota yang mayoritas penduduknya hampir separuhnya bekerja di sektor pertanian. Penduduk di sini terdapat bahasa daerahnya yaitu bahasa Bada, bahasa Balaisang, dan lain-lain. Lalu, selanjutnya adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota di Mamuju, memiliki julukan Bumi Manakara. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah di bagian utara, Sulawesi Selatan di bagian timur dan selatan, dan Selat Makassar di bagian barat. Provinsi Sulawesi Barat yang dibagi menjadi 6 daerah kabupaten yang mayoritas penduduknya berpenghasilan sebagai petani dan nelayan dan memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Mandar, bahasa Mamasa, dan lain-lain. Berikutnya yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara yang ibu kotanya di Kendari yang memiliki julukan Kota Lulo. Provinsi Sulawesi Selatan di bagian utara, Laut Banda di bagian timur, Laut Flores di bagian selatan, dan Teluk Bone di bagian barat. Itu adalah perbatasan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten dan 2 kota yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perairan yang mempunyai bahasa daerah yaitu bahasa Tolaki dan bahasa Muna. Selanjutnya, yang terakhir adalah Provinsi Sulawesi Selatan yang ibu kotanya di Makassar memiliki julukan yakni Anging Mamiri. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di bagian utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di bagian timur, Selat Makassar di bagian barat, dan Laut Flores di bagian selatan. Provinsi ini terdapat 21 kabupaten dan 3 kota yang dominan penduduknya mata pencahariannya adalah petani. Bahasa daerah asli daerah sini yakni bahasa Bugis. Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu, terdiri 12 kabupaten. Makanan khas dari Sulawesi Tengah yaitu utua dada. Makanan ini berupa ikan cakalan asap atau ayam kampung asap yang diberi kuah santan dengan cita rasa yang cukup nendang. Utua dada sendiri memiliki arti kuah santan. Oleh sebab itu, makanan ini memiliki bahan utama berupa kuah santan yang gurih dan sedikit pedas. Baju adat suku Kaili untuk kaum wanita dinamakan baju gembe, sedangkan untuk kaum pria dikenal dengan sebutan koje dan poroka pajana. Rumah Tambi yang memiliki ciri khas yaitu rumah panggung, kurang dari 1 meter, material berupa kayu dan daun rumbia, atap berbentuk prisma, memiliki ornamen motif pebaula dan bati. Terdapat ornamen kepala kerbau. Jumlah anak tangga jadi penentu status sosial. Fauna khas Provinsi Sulawesi Tengah yaitu burung maleo. Sedangkan flora dari Sulawesi Tengah yaitu pohon eboni atau pohon kayu hitam. Tari Pamonte adalah
salah satu tarian tradisional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Tengah. Makna tarian Pamonte adalah menggambarkan kehidupan masyarakat pada saat musim panen padi tiba, di mana mereka memetik serta menuai padi secara gotong royong. Selain itu, tarian ini juga mencerminkan kegembiraan dan rasa syukur atas panen yang didapatkan. Lagu daerah dari Sulawesi Tengah yaitu berjudul Palu Ngataku. Palu Ngataku merupakan lagu yang menceritakan keindahan kota Palu yang dirindukan oleh seseorang yang merantau di negeri orang. Wisata yang terkenal di Sulawesi Tengah yaitu air terjun Saluopa. Air terjun Saluopa mempunyai keunikan tersendiri. Air terjun yang juga memiliki julukan air luncur ini terdiri dari 12 tingkat, di mana setiap tingkat terdapat kolam kecil yang menampung air dari aliran air terjun yang juga dapat digunakan oleh pengunjung untuk berenang atau sekedar berendam. Meaju adalah salah satu ritual atau tradisi adat suku Kayu di Sulawesi Tengah dalam menyambut tamu kehormatan dengan maksud sebagai ungkapan kegembiraan atau sukacita, dan juga untuk memperkenalkan adat budaya tuan rumah yang selalu siap siaga memberikan rasa aman dan damai bagi para tamu yang datang. Sulawesi Barat merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Daerah ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan hingga pemekaran pada tahun 2004 silam. Di Sulawesi Barat terdapat sebanyak 6 kabupaten, di antaranya Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Ibu kota dari Provinsi Sulawesi Barat ini yaitu Mamuju. Makanan khas dari Provinsi Sulawesi Barat sendiri yaitu jepa. Jepa merupakan roti berbentuk lingkaran pipih yang biasanya disantap dengan gula aren. Karena itu, cita rasa makanan khas Sulawesi Barat jepa ini cenderung manis dan gurih. Jepa sering dibawa oleh para nelayan di Sulawesi Barat untuk bekal melaut karena tahan lama dan tidak mudah basi. Pakaian adat suku Mamasa Sulawesi Barat untuk bangsawan adalah tanak bulawan. Tanak bulawan dapat digunakan baik bagi pria maupun wanita. Sedangkan pakaian adat suku Mamasa untuk masyarakat umum adalah palembangan. Masyarakat umum suku Mamasa dikenal dengan sebutan kasta Palem yang diartikan sebagai golongan bukan penguasa maupun pemimpin. Rumah Boyang merupakan rumah adat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Rumah Boyang memiliki gaya arsitektur yang unik, berbentuk rumah panggung yang tersusun dari material kayu dan ditopang tiang-tiang penyangga. Rumah ini menjadi tempat tinggal suku Mandar yang merupakan suku asli dari Sulawesi Barat. Anoa merupakan hewan endemik Sulawesi. Banyak ditemukan di pegunungan Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju. Terdapat 2 jenis anoa, yaitu anoa gunung dan anoa dataran rendah. Sedangkan cempaka hutan kasar merupakan flora identitas Sulawesi Barat. Tari Bamba Manurung merupakan tarian tradisional yang berasal dari daerah Mamuju, yaitu ibu kota dari Provinsi Sulawesi Barat. Makna dari tarian ini yaitu mempererat tali persaudaraan masyarakat Mamuju dalam membangun daerah kota Mamuju. Tenggang-tenggang Lopi merupakan lagu daerah Sulawesi Barat. Buntu Liara merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Sulawesi Barat. Seperti gunung pada umumnya, Buntu Liara disebut sebagai destinasi populer dengan keindahan alamnya yang dilihat dari ketinggian. Salah satu upacara adat Sulawesi Barat yang cukup ekstrim yaitu Mamose.
Dalam tradisi ini, para tokoh adat akan menunjukkan keberanian mereka dengan cara menebaskan parang panjang ke tubuh mereka masing-masing. Biasanya tradisi ini akan dilakukan oleh masyarakat adat Budong-Budong yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah. Tujuannya adalah untuk menggabungkan kekuatan dan kebersamaan masyarakat dan dilakukan 3 kali dalam setahun, yaitu pada saat sebelum masuk hutan, selesai membersihkan hutan, dan setelah masa panen. Provinsi Gorontalo. Gorontalo atau juga dikenal sebagai Gorontalo merupakan daerah pemekaran Sulawesi Utara dan resmi menjadi provinsi pada 5 Desember tahun 2000. Gorontalo memiliki ibu kota yaitu Gorontalo. Gorontalo terletak pada timur Sulawesi Utara dan juga barat Sulawesi Tengah. Gorontalo memiliki 5 kabupaten, 1 kota madya, 77 kecamatan, dan 72 kelurahan. Lalu juga memiliki 657 desa. Berikut adalah pakaian adat berasal dari Gorontalo, yaitu biliu. Biliu merupakan pakaian adat yang dipakai atau digunakan oleh pengantin wanita saat duduk bersanding setelah melaksanakan akad nikah. Biliu merupakan busana adat kebesaran yang dipakai oleh pengantin wanita yang bermakna bahwa sang gadis yang menjadi pengantin dan dinobatkan menjadi ratu di rumah tangganya. Biliu ini dikenakan oleh sepasang pengantin yang akan duduk di puade atau pelaminan orang Gorontalo. Berikut adalah tari tradisional dari Gorontalo, yaitu tari sarunde. Tari sarunde menurut sejarahnya merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo. Dalam tradisi adat masyarakat Gorontalo, pada zaman dahulu tarian ini dijadikan sebagai sarana molihe huali, yaitu menengok atau mengintip calon istri. Selanjutnya adalah makanan khas dari Gorontalo, yaitu es brenebon. Es brenebon artinya es kacang merah. Es brenebon adalah suatu minuman khas Gorontalo yang menyegarkan. Selain sebagai dessert, beberapa orang menjadikan brenebon sebagai hidangan utama karena cukup mengenyangkan. Gorontalo juga memiliki berbagai hewan endemik. Yang pertama adalah burung maleo. Lalu kedua ada babi rusa. Ketiga ada anoa. Lalu keempat ada kuskus. Kelima ada tarsius. Keenam ada rusa. Lalu ketujuh ada burung rangkong. Lalu ada burung kepondang. Dan terakhir burung serigunting. Gorontalo juga memiliki tumbuhan endemik, namanya yaitu malahingo. Tumbuhan ini biasa dikenal dengan sebutan anggur Gorontalo. Pohon ini disebut-sebut sebagai endemik Gorontalo oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS dan Hutan Lindung Gorontalo. Ada lagu khas dari Gorontalo yaitu Dabu-Dabu, lagu yang diciptakan oleh Alex Usman dan Rusdin Palada. Ini menceritakan tentang betapa indahnya pulau-pulau yang ada di daerah Sulawesi termasuk Gorontalo. Di Gorontalo juga terdapat adat istiadat, salah satunya yaitu Dayango. Dayango adalah salah satu bentuk di antara beberapa ragam budaya animisme di Gorontalo. Ritual ini sejenis upacara pemanggilan roh-roh arwah untuk dijadikan mediator untuk menyembuhkan orang sakit, yang penyembuhannya dilakukan dengan gerakan-gerakan dan teriakan. Makassar adalah nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Sejarah Indonesia serta berbagai kebudayaan unik tersimpan di kota Makassar. Wisata sejarah Makassar yang memiliki nilai sejarah. Salah satu sejarah yang melekat di kota Makassar adalah keberadaan kerajaan Islam Gorontalo. Marakabole merupakan tradisi gotong royong memindahkan rumah pada masyarakat Bugis Baru, Sulawesi Selatan. Tradisi gotong royong di tengah masyarakat Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru tersebut masih hidup dan mengakar sampai sekarang. Sekian
Sekian banyak kuliner khas dari Makassar. Salah satu yang paling sering dan paling gampang dijumpai adalah coto Makassar. Coto Makassar sendiri adalah sebuah sup yang berbahan dasar dari jeroan dan irisan daging sapi. Kuahnya sendiri dibuat dari rebusan jeroan yang telah dicampur dengan berbagai macam bumbu pilihan yang unik. Baju bodo memang pakaian tradisional khusus untuk perempuan yang dalam penggunaannya memiliki aturan berdasarkan warna yang melambangkan tingkat usia. Baju bodo mulai meluas untuk berbagai kegiatan, misalnya lomba menari atau upacara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Rumah tradisional Bugis Makassar ada 3 bagian rumah yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, seperti bagian depan yang digunakan untuk menerima kerabat, bagian tengah untuk ruang tidur, dan ruang dalam untuk kamar tidur anak. Sementara itu, bawah atau ebola mengacu pada ruangan yang digunakan untuk mencari rezeki. Julang atau rangkong Sulawesi adalah spesies burung rangkong dalam famili Bucerotidae. Burung ini endemik di Sulawesi, di daerah Minahasa. Burung ini dikenal dengan nama burung taong. Burung ini memiliki warna mencolok mata dengan warna tubuh hitam, paruh kuning emas, dan warna merah mencolok di atas paruhnya. Pohon siwalan atau disebut juga pohon lontar adalah sejenis palma yang tumbuh di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pohon lontar menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Selatan. Pohon ini banyak dimanfaatkan daunnya, batangnya, buah hingga bunganya yang dapat disadap untuk diminum langsung sebagai legen, difermentasi menjadi tua ataupun diolah menjadi gula siwalan. Pada masa lalu, tari Pakarena dipertunjukkan sebagai salah satu media pemujaan kepada para dewa. Seiring berjalannya waktu, tari Pakarena berfungsi sebagai media hiburan menurut berbagai sumber. Tari Pakarena telah dikenal masyarakat Goa, Sulawesi Selatan sejak masa Kerajaan Gantarang. Gerakan Pakarena yang ditampilkan oleh empat penari memiliki filosofi yang menceritakan kisah kehidupan. Lagu Angin Mamiri memang menunjukkan kerinduan seseorang yang dititipkan kepada angin agar membuat orang yang dituju kembali. Filosofi ini tetap masih terlihat meskipun liriknya dimodifikasi. Pada 1945, pembangunan pertama tepi pantai dilakukan sebagai ide dari wali kota pada masa itu. Saat itu, pembangunan dilakukan dengan memasang lantai dasar beton yang panjangnya 190 meter. Pemasangan lantai dilakukan untuk menjaga fasilitas yang ada di sekitarnya dan dari terjangan. Kota Manado merupakan ibu kota Sulawesi Utara. Di sini saya akan membahas tentang apa saja yang ada di kota Manado, yaitu salah satunya makanan khas Manado, yaitu bubur Manado. Ini merupakan bubur yang dimasak dengan labu, bayam, kangkung, daun gendi, singkong, dan daun kemangi, dan jagung. Selain itu, bubur Manado juga dikenal dengan makanan khas Sulawesi Utara, tinutuan. Karena menggunakan labu, kuahnya akan berwarna kuning dan cukup kental. Biasanya bubur Manado disantap dengan ikan asin atau ayam goreng sesuai selera. Bubur Manado juga disantap dengan sambal roa agar lebih nikmat. Kamu dapat berkunjung ke rumah kopi Tikala untuk mencicipi bubur Manado asli. Selanjutnya yaitu pakaian adat Sulawesi Utara khas Minahasa, yaitu baju karai dan wuyang. Di masa lalu terdiri dari pakaian karai untuk laki-laki dan wayang untuk perempuan. Bentuk baju karai tanpa lengan, lurus, berwarna hitam, dan berbentuk dari ijuk. Selanjutnya yaitu ada rumah adat Sulawesi Utara, yaitu rumah adat Walewangko. Bentuk fasad rumah adat ini cenderung sangat simetris. Bahan yang digunakan masih alami. Bagian arsitektur rumah adat ini terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari daun rumbia. Rumah adat ini dibangun dalam bentuk rumah punggung yang ditopang oleh tiang-tiang, sedangkan tiang yang dimaksud bisa mencapai 16-18 tiang. Rumah adat Walewangko juga menjadi ciri khas. Dua tangga terletak di bagian depan rumah. Menurut kepercayaan warga sekitar, makna tangga sangat erat kaitannya dengan kepercayaan suku Minahasa untuk mengusir roh jahat.
Jika arwah naik sebelum tangga, jika arwah naik melalui tangga, diyakini arwah tersebut akan turun lagi melalui tangga yang lain. Inilah mengapa tangga rumah adat Walewangko dibuat berlawanan. Selanjutnya, yaki atau monyet wolai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemi Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Selanjutnya yaitu adalah lagu khas Sulawesi Utara, yaitu Sipatoan. Makna lagu Sipatoan adalah menceritakan tentang seorang ibu dan anak yang bernama Sipatoan. Sipatoan diberi nasihat oleh ibunya karena ingin merantau ke luar negeri. Banyak warga Indonesia yang merantau ke luar negeri untuk kota-kota besar di Indonesia untuk mencari nafkah. Selanjutnya yaitu ada tempat wisata Laut Bunaken. Taman Laut Bunaken terkenal karena apa? Uniknya pada hamparan Pulau Bunaken terdapat cekungan yang terbentuk pada masa pembentukan gunung api di Rataan Minahasa, yang membuat keindahan bawah laut Taman Nasional ini tidak diragukan lagi. Berwisata selam, secuba atau scuba diving menjadi salah satu daya tarik Taman Laut Bunaken. Selanjutnya yaitu tarian khas Sulawesi Utara dari suku Minahasa, yaitu tari Maengket. Dari zaman dulu kala sampai saat ini masih berkembang. Tari Maengket sudah ada di tanah Minahasa sejak rakyat Minahasa mengenal pertanian. Tarian Maengket dilakukan pada saat sedang panen hasil pertanian dengan gerakan-gerakan sederhana. Selanjutnya yaitu upacara adat Tulude. Asal-usul upacara adat Tulude yaitu adat masyarakat Sagihe yang telah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Tepatnya pada masa lalu itu masyarakat Nusa Utara, masyarakat Januari. Sangihe itu ada kebiasaan dalam tradisi agama suku, ada upacara sundeng. Upacara sundeng ini di dalamnya ada pengorbanan nyawa, ada Ibu kota Sulawesi Tenggara adalah Kendari. Kabuta memiliki cita rasa yang khas, gurih dan manis yang berbahan dasar singkong. Makanan ini berasal dari daerah Buton dan Muda. Baju adat Kabuta terdiri dari ikat pinggang berwarna biru dan sarung. Untuk kaum wanita biasanya menggunakan pakaian komboa yang terdiri dari atasan berlengan pendek tanpa kancing bermotif kotak-kotak kecil. Suku Buton mempunyai ciri khas sendiri, yaitu terletak pada rumbai-rumbai yang ada pada ikat pinggang yang sering disebut kaboneka tangan. Rumah adat suku Buton yang digunakan oleh masyarakat biasa merupakan bangunan di atas tiang dan seluruhnya dari bahan kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai tanpa memakai paku besi dalam pembuatannya, melainkan memakai pasak atau paku kayu. Pesan-pesan yang selalu saja Tarian adat Umuara hanya ditampilkan pada saat penyambutan tamu atau acara-acara penting. Tarian ini ditampilkan 2-3 orang laki-laki. Busana yang dikenakan sesuai dengan pakaian medan perang. Tanah Walio, lagu daerah yang bercerita tentang kecintaan dan kebanggaan masyarakat Buton terhadap Tanah Walio.